Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan bikin sebuah watch battle di mana aku akan ngebandingin 2 jam secara head to head untuk ngeliat jam mana yang lebih unggul di berbagai kategori. Dan untuk battle kali ini aku akan ngebandingin jam ini, jam Q&Q S278322 dengan jam ini, jam Casio MTP 1303 PD. Nah, jadi guys, aku akan bikin battle itu untuk 2 jam yang sama stylenya. Kayak gini, ini dua-duanya adalah dress watch, jadi dress watch versus dress watch. Ntar bakal aku bikin juga misalnya dive watch versus dive watch atau field watch versus field watch. Soalnya nggak bakal cocok apabila aku bandingkan misalnya dive watch versus dress watch. Jadi nggak bakal fair. Dan perlu aku sampaikan juga, aku akan coba seobjektif mungkin. Tapi guys, namanya juga aku manusia, yang mana tentunya punya selera tersendiri. Jadi, mungkin ada beberapa penilaian yang agak sedikit subjektif, walaupun sekali lagi, aku akan coba seobjektif mungkin. Terus, hasil battle ini yang aku lakukan ini, belum tentu sama apabila dilakukan oleh reviewer lain. Soalnya ini bukan ilmu pasti ya, dan kayak aku bilang tadi ada sedikit faktor subjektif tentu aja. Dan aku minta tolong jangan baperan kalau misalnya ntar ada jam kalian yang masuk battle aku terus nggak menang. Oke, ini aku pindahin dulu. Aku mau nunjukin ini ada 13 aspek yang bakal aku bandingkan di battle kali ini. Oke, kita langsung aja terus ke aspek pertama, yaitu size alias ukuran. Nah, jadi guys, untuk dress watch, aku nilai idealnya itu misalnya diameter case-nya antara 37 sampai 40 mm, terus tulaknya itu nggak lebih dari 47 mm, liquidnya angka genap, terus tebalnya kalau misalnya quartz itu nggak lebih dari 10 mm. Nah, kedua jam ini dimensinya itu bisa dibilang hampir sama. Diameter case-nya sama-sama 40, tulaknya juga sekitar sama-sama 46 mm, lebar laknya sama-sama 20 mm, serta tebalnya itu sama-sama di 8 mm-an gitu. Jadi kayak ada 8,1, 8,2, pada dasarnya sama. Makanya untuk aspek size aku anggap ini seri antara kedua jam ini. Oke, aspek kedua yaitu case. Yang mana di sini aku akan coba nilai materialnya, terus finishingnya, serta case back-nya. Nah, jam Q&Q ini menggunakan material all stainless steel, sedangkan jam Casio ini hanya case back-nya aja yang stainless steel, sedangkan sisanya adalah alloy. Terus finishingnya, Q&Q ini perpaduan antara polish dan brush, yang mana ini akan nampak lebih indah dan juga proses pembuatannya itu tentu aja lebih complicated. Sedangkan jam Casio ini pada dasarnya full polish. Terus untuk case back-nya ini sama-sama model press, bukan model screw down. Jadi untuk case back-nya imbang. Tapi secara keseluruhan di aspek case ini Q&Q ini lebih unggul ketimbang Casio MTP 1303. Oke, lanjut ke aspek berikutnya, yaitu aspek strap atau bracelet. Nah, jadi guys, jam Q&Q ini sekilas kayak kulit, tapi enggak. Ini aku coba buka ya. Di bagian kulitnya ini ada tertulis, nggak tahu kelihatan atau enggak di video. Ini ada tertulis high grade simulated leather, yang mana artinya ini kulit imitasi. Walau lentur dan enak, tapi tetap aja ini bukan kulit asli. Nah, sedangkan Casio ini aku coba buka juga sebentar. Ini pakai bracelet alias rantai stainless steel, tapi masih hollow link dan hollow end link. Terus clasp-nya ini model press biasa gini, yang mana ini bakal kemungkinan besar bakal rusak lebih cepat ketimbang model deployant yang press. Nah, bisa dibilang keduanya ini not the best lah. Tapi walau gitu, di aspek ini aku bakal kasih poin lebih untuk Casio. Karena sampai sekarang
walaupun ini HoloLink, aku masih nyaman pakai rantai orinya ini. Nah, ini nyaman banget di tangan aku. Aku masih pakai, belum gue ganti dengan strap kulit. Sedangkan untuk jam Q&Q ini, to be honest ya, aku pakai jam ini sejujurnya pakai strap lain. Ketika aku bukan bikin review ini. Ini aku pasang strap originalnya hanya untuk komparasi di battle ini. Oke, lanjut ke aspek berikutnya, yaitu dial, hands, serta indices. Nah, kedua jam ini sama-sama ada sunburst. Semoga kelihatan di layar. Sunburst yang Q&Q lebih kentara, tapi nggak artinya lebih bagus juga. Terus handnya sama-sama tipe Dauphin style, walaupun yang Casio itu lebih bagus handsnya kalau menurut pendapat pribadi aku. Terus indicesnya sama-sama applied dan nggak ada informasi day maupun date. Walaupun Casio agak sedikit lebih unggul di sini, tapi aku mencoba seobjektif mungkin. Aku masih anggapnya di sini imbang antara kedua jam ini. Oke, lanjut ke aspek berikutnya yaitu legibility. Nah, jadi guys, ini kacanya ini kita belum ngomongin material kaca ya, itu ntar. Ini soal kemudahan untuk ngebaca. Jadi kacanya ini kedua-duanya bukan anti reflektif. Walaupun ini safir tapi ini mineral glass, tapi nggak ada anti reflektif keduanya. Jadi aku merasa nih perpaduan warna dial dari jam Casio ini sedikit lebih enak kita lihat ketimbang dari jam Q&Q. Karena lebih mudah kebaca kalau menurutku. Makanya di sini aku kasih keunggulan untuk Casio. Ingat ya, ini legibility, bukan soal kacanya apa. Ntar kacanya apa di aspek ketujuh. Oke, lanjut ke aspek berikutnya yaitu movement. Ini function ini khusus untuk jam digital. Untuk movementnya, gimana ya? Dua-duanya ini menggunakan basic Miyota Quartz. Walaupun Casio nyebutnya modul 1330, ini pada dasarnya adalah Miyota 2035. Dan aku yakin Q&Q karena ini adalah anak perusahaan dari Citizen juga menggunakan kaliber yang sama. Dan gimana guys ya, quartz movement di dasar kayak gini tuh nggak bakal kelihatan beda banget. Nggak kayak misalnya NH35-nya Seiko lawan Miyota 821A-nya Miyota. Nah itu bakal kelihatan bedanya. Tapi kalau quartz pada dasarnya sama-sama aja untuk entry level ini. Makanya di aspek movement dan function ini aku kasih poin imbang sekali lagi. Berikutnya soal kristal. Nah, kayak aku bilang tadi, Q&Q yang aku punya ini memiliki kaca safir kristal. Tapi guys, hati-hati ya. Aku ngelihat ada juga jam ini dijual di Indonesia, tapi ada juga yang bukan safir. Aku jujur aja belum nemuin yang versi safir, tapi kata temen ada yang tersedia juga yang versi safir. Sedangkan Casio ini menggunakan mineral glass biasa. Makanya di aspek ini tentu aja Q&Q yang unggul. Wah, seru nih, udah agak imbang. Oke, untuk aspek berikutnya bezel, karena ini hanya untuk, ini ada kutus if applicable, ini hanya untuk dive watch terutama. Jadi di sini kita nggak nilai sama sekali karena nggak ada rotating bezel. Oke, untuk water resistant rate serta crown. Nah, jadi guys, kedua jam ini water resistant rate-nya sama-sama di angka 50 meter dengan bezelnya itu sama-sama tipe pull push biasa. Yang mana ini bisa kita expect untuk harga segini. Dan sekali lagi jadinya keduanya imbang. Terus lanjut ke lume. Ya, ini keduanya ini adalah dress watch ya. Sebenarnya aku pribadi nggak terlalu musingin kalau misalnya dress watch itu nggak ada lume. Tapi gimana ya? Ini Q&Q nggak ada lume sama sekali. Sedangkan Casio ini ada lume di jarum jam dan jarum menitnya. Ini aku coba kasih cahaya. Nah, ada lumenya di jarum jam dan jarum menit. Walaupun
loomnya Casio itu nggak sebagus Seiko atau Super Luminova ya. Tapi gimana pun karena Casio berbaik hati ngasih loom di jam ini, makanya di aspek loom ini aku kasih keunggulan untuk Casio. Oke, lanjut ke aspek berikutnya, yaitu wearability alias enak makainya di tangan gimana gitu. Oke, ini sekali lagi ini agak subjektif yang poin ini terutama ya, karena ini patokan di tangan aku yang ukuran 17 mm. Mungkin kalau teman-teman yang punya tangan ukuran lain mungkin agak beda, tapi guys ini sama-sama kurang lebih ukurannya sama, agak fair kalau aku bandingkan keduanya ya. Nah ini gimana kalau Casio di tangan aku, sedangkan ini aku coba tunjukin jam Q&Q ini kalau di tangan aku. Pada dasarnya sama-sama aja karena dimensinya sama. Walaupun ini kita perlu perhatiin juga ke masalah wearability ini soal lengkungan dari laknya. Dikit aja lengkungan lak dari Q&Q ini lebih melengkung ketimbang Casio. Ini bakal ngaruh di tangan, tapi kayak aku bilang ini hanya sangat super sedikit. Jadi makanya aku anggap ini di sini sekali lagi imbang di wearability ini. Oke, terus soal berikutnya brand, dan aku X2 artinya ini bakal kali 2 siapapun yang menang. Ini faktor penting loh guys. Makanya aku kasih double point. Misalnya brand jam yang reputable, terus well known, serta punya nilai historis di dunia horologi, itu bisa dibilang faktor penting. Makanya salah satu hal kenapa orang suka Seiko sebagai contoh. Seiko juga selain desainnya bagus tentu aja, juga karena Seiko memeran peranan penting di dunia horologi. Nah, untuk kasus 2 jam ini, Casio siapa sih yang ngeraguin guys? Bahkan ada YouTuber yang bilang Casio ini adalah God tier watch. Nah, sedangkan jam Q&Q ini, walaupun ini adalah sister brand dari Citizen, tapi to be honest guys, reputasinya itu masih belum terlalu well known dan masih belum banyak orang yang tahu. Bahkan salah-salah dikirain jam Cina loh. Walaupun kalau orang yang tahu jam bisa jadi tahu, walaupun nggak semua ya. Aku misalnya di Eropa sini kayaknya nggak banyak yang kenal dengan merek Q&Q. Mungkin di Indonesia lebih dikenal, tapi tetap aja dalam hal ini Casio secara brand itu lebih baik ketimbang Q&Q. Makanya di aspek ini aku kasih kemenangan untuk Casio dan aku kasih centang 2 karena ini adalah kali 2. Oke, dan aspek terakhir ini adalah harga. Aku tahu di Indonesia harga Q&Q S278, tapi yang aku lihat itu yang versi non safir ya, aku belum nemu yang safir. Ini kurang lebih sama aja dengan harga Casio MTP 1303 ini. Nah, di Jerman sini guys, yang versi safir ini sama nih harganya. Ini jadi aku pada dasarnya ini aku beli kurang lebih sama harganya. Nah, makanya aku kasih poin imbang. Dan aku ingin jelasin juga harga sini kalau misalnya murahan 10.000 atau 20.000 itu nggak ngaruh ya. Jadi aku bakal ngasih aspek harga ini adalah rentangnya, misalnya sama-sama di bawah 300.000, sama-sama harganya antara 300.000 sampai 600.000, sama-sama harganya 600.000 sampai 1 juta, dan seterusnya. Oke guys, jadi ini total udah selesai semua battle antara kedua jam ini. Dan apabila kita total di Q&Q ini ada menang 1, 2, ada 2. Dan untuk jam Casio ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, makanya untuk battle kali ini aku menganggap jam Casio MTP 1303 ini lebih unggul dibandingkan jam Q&Q S278. Tapi guys, sekali lagi aku sampaikan karena kadang ada yang baperan nih. Ini bukan ilmu pasti. Beda antara satu reviewer
dengan reviewer yang lain dalam hal menilai suatu jam. Dan juga anggap aja lah ini sebagai for fun guys. Jadi sekali lagi jangan baperan karena capek banget ntar kalau debat apabila diawali dengan baper. Dan aku juga bisa bilang sah-sah aja kalau misalnya kalian selektif ngelihat aspek-aspek tertentu aja. Oh bagi kalian nggak penting brand, yang penting kristalnya, terus case-nya. Ya udah berarti Q&Q. Jadi belum tentu ini kan poin secara keseluruhan. Jadi belum tentu juga ini berlaku untuk semua orang. Oke guys, jadi ini video watch battle antara Q&Q S278-322 dengan jam Casio MTP 1303 PD. Ntar aku bakal bikin watch battle lainnya, di samping tentu aja video review serta bahasan soal jam tangan. Silahkan tinggalkan komen kalau kalian punya pendapat tersendiri, tapi tolong agak nice ya guys bahasanya. Terus jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini buat yang belum nge-subscribe. Aku akhiri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.